Tidak ada lokomotif uap yang perannya begitu banyak bukan hanya bagi perkeretaapian Hindia Belanda, tapi juga bagi Republik Indonesia. Siapapun yang mengoperasikannya, Belanda, Jepang, dan Indonesia sepakat bahwa ini adalah lokomotif terbaik yang ada di Jawa. Terkenal dengan kehandalan dan tenaganya yang besar, membuat usia dinasnya begitu panjang. Berbagai peran dijalaninya, mulai dari lokomotif kepresidenan sampai jadi bintang video klip dan film. Inilah C28, lokomotif legendaris kesayangan para masinis. SS pada awal 1920-an berusaha keras mengubah citra kereta api yang dianggap moda transportasi lambat dan selalu telat. SS ingin membuktikan hal sebaliknya dengan berbagai usaha untuk meningkatkan kecepatan. Terutama memperbaiki jalur dan mendatangkan lokomotif-lokomotif ekspres yang kuat. Puncaknya adalah pemecahan rekor kecepatan di jalur 1067 mm oleh lok seri 700 pada tahun 1914 dan 1915. SS pun semakin percaya diri karena para kritikusnya bisa dibungkam dengan pembuktian di lapangan. Lok ekspres yang lebih kuat dan cepat kembali dipesan untuk mendampingi seri 700, yaitu seri 1000 buatan Workspor pada tahun 1920. Kereta jarak jauh sudah memiliki lokomotif ekspresnya, maka SS mempersiapkan lokomotif jarak dekat yang sama tangguhnya. Maka ditunjuklah pabrik lokomotif Hensel di Jerman untuk merancang dan memproduksi lokomotif baru yang bukan hanya cepat di jalur datar tapi juga tangguh di jalur pegunungan. Pada tahun 1921, lokomotif baru ini tiba di Jawa dan diberi nama seri 1300. Sebanyak 58 unit yang dipesan dari 3 pabrikan, yaitu Hensel, Hartmann, dan Esslingen. Karena dirancang untuk jarak pendek, maka seri 1300 tidak dilengkapi tender.
tapi cukup 3 buah tangki air di samping dan belakang lock. Dari hasil pengujian, seri 1300 ternyata melebihi spesifikasi teknisnya. Daya yang dihasilkan mencapai 1000 tenaga kuda dari rancangan awal 900 tenaga kuda. Saat dipacu di jalur datar, seri 1300 dengan mudah menembus 100 km per jam dan mencapai 55 km per jam di pegunungan. Sangat mengagumkan mengingat SS hanya mensyaratkan 90 km per jam di jalur datar dan 45 km per jam di pegunungan. Bahkan, seringkali masinis memacu lock ini sampai 105 atau 110 km per jam tanpa masalah karena sangat stabil. Lok seri 1300 didinaskan untuk kereta-kereta cepat jarak pendek seperti Vluggevier antara Batavia dan Bandung dan Vluggeviv antara Surabaya dan Malang. Performanya yang baik dan mudah dirawat menjadikan lok ini favorit para masinis dan teknisi. Menyusul memburuknya performa lok seri 1000, akhirnya seri 1300 juga didinaskan untuk kereta-kereta jarak jauh SS. Sehingga tidak jarang kereta sekelas Endase Express ditarik oleh lok ini. Walaupun bukan dirancang untuk dinasan kereta jarak jauh, tapi ternyata seri 1300 terbukti sangat bisa diandalkan. Maka muncul wacana memodifikasi seri 1300 menjadi lok dengan tender untuk menambah armada lok ekspres jarak jauh SS. Namun karena resesi ekonomi, rencana ini terpaksa dibatalkan. Saat Jepang masuk ke Indonesia, seri 1300 diberikan nama baru yaitu C28. Jepang pun mengetahui kehandalan lok ini dan langsung menjadikannya tulang punggung angkutan kereta di Jawa. Sayang situasi Perang Dunia berdampak pada kondisi C28 yang semakin menurun. Namun jika dibandingkan dengan lokomotif seri lain, C28 termasuk yang paling sehat dan selalu dapat diandalkan. Karena alasan itulah, C28 mendapat kepercayaan untuk menyelamatkan Republik Indonesia yang masih muda belia. Pasca kekalahan Jepang dan kedatangan Nika, kondisi Jakarta menjadi tidak aman bagi para pemimpin Republik. Maka direncanakan untuk memindahkan Presiden Soekarno dan Kabinet beserta seluruh keluarganya ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Pada sore hari 3 Januari 1946, sebuah kereta luar biasa kepresidenan disiapkan untuk membawa seluruh rombongan. Menggunakan kereta bekas Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kereta luar biasa ini perlu ditarik oleh lokomotif terbaik. Pilihan pun jatuh pada C2849 yang dipersiapkan oleh Dipo Jatinegara. Tugas maha berat berhasil dipikul oleh C2849 dengan baik, sehingga rombongan tiba di Jogja pada pagi hari tanggal 4 Januari 1946. Maka, selamatlah Republik Indonesia tiba dalam lindungan Kesultanan Yogyakarta. C28 bukan hanya menyelamatkan Republik tapi juga berperan menggerakkan kembali perkereta-apian yang berantakan saat revolusi fisik. Pembukaan kembali layanan kereta ekspres antara Bandung dan Surabaya menggunakan lokomotif C2835 yang sudah dimodifikasi dengan bodi streamline yang dikerjakan oleh Balai Yasa Madiun. C2835 adalah lok istimewa karena sering menjadi bahan percobaan. Cita-cita menjadikan C28 sebagai lok tender pada tahun 1920-an baru terwujud puluhan tahun kemudian saat C2835 dimodifikasi menggunakan bekas tender D52 pada tahun 1970-an. Kiprah C28 terus berlanjut dengan menjadi bintang dalam video klip dan film.
Kus Plus dalam lagunya yang melegenda yaitu Bis Sekolah membuat sebuah video klip dengan menyewa satu rangkaian gerbong yang ditarik oleh C28. Pada bagian akhir video terlihat C2854 melintas langsung peron stasiun Manggarai. C28 juga muncul dalam film Kereta Api Terakhir bersama dengan CC5019. Kali ini yang menjadi bintang adalah C2813 saat menjadi pembuka film perjuangan ini. Menyusuri petak jalan antara Yogyakarta menuju ke Purwokerto, C2813 masih terlihat sehat melaju mantap pada film tahun 1981 ini. Jumlahnya yang banyak, handal, dan mudah dirawat membuat usia dinas C28 sangat panjang. Lokomotif ini masih bisa ditemukan berdinas reguler sampai awal 1980-an. Sayangnya dari 58 unit hanya tersisa 1 unit di Museum Kereta Ambarawa. Lokomotif bersejarah C2849 yang berperan besar menyelamatkan Republik hilang tak tentu rimbanya. C2801 dan C2856 adalah sisa-sisa C28 terakhir yang bisa ditemui di Dipo Kerawang dan Jati Barang. Kedua C28 ini bertahan sampai awal 2000-an sampai akhirnya dibesi tuakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab saat sedang diusahakan untuk dipreservasi. C2856 bahkan masih relatif utuh saat dikunjungi oleh IRPS pada tahun 2002. Namun nasib baik tidak berpihak padanya. Saat disurvei pada akhir 2002, C2856 sudah hilang dijagal sebagai besi tua. Akhirnya hanya C2821 yang masih bisa disaksikan kegagahannya. Wakil terakhir dari keluarga lokomotif tersukses di Jawa. Dicintai masinis dari setiap masa dan kiprahnya menorehkan tinta emas dalam sejarah Republik Indonesia sebagai lokomotif penyelamat Republik.